Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aldi Saputra dengan NIM 857031471. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Nah, di sini saya sudah membawakan gambaran pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia, ya. Di sini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir anus. Nah, baik teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya sistem pencernaan manusia merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi, bahan pembangun dan pengatur proses tubuh. Nah, proses ini terjadi secara bertahap dan berurutan, dimulai dari mulut hingga anus. Dalam sistem ini, setiap organ memiliki fungsi khusus dan saling berhubungan satu sama lain. Proses pencernaan melibatkan dua cara, yaitu pencernaan mekanis atau penghancur fisik makanan dan pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan zat makanan oleh enzim. Nah, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Dan berikut perhatikan penjelasannya. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas sedikit pengertian tentang pencernaan makanan pada manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan merupakan jalur yang dilalui makanan melalui mulut hingga anus, sedangkan organ pencernaan tambahan yaitu yang menghasilkan cairan atau enzim yang membantu memperlancar proses pencernaan di saluran tersebut. Nah, baik teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas yaitu saluran pencernaan. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh dan menjadi awal proses pencernaan. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi yang memotong, mengunyah dan menggiling makanan menjadi bagian kecil agar mudah ditelan. Selain itu, terjadi pula pencernaan kimiawi oleh air liur atau ludah. Yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, air liur mengandung enzim amilase atau ptialin yang berfungsi menguraikan amilium atau zat tepung menjadi maltosa atau gula sederhana. Lidah membantu mengatur posisi makanan saat dikunyah, mencampurkan makanan dengan air liur dan mendorong makanan ke kerongkongan. Hasil dari proses di mulut disebut bolus, yaitu gumpalan makanan lembek yang siap ditelan. Kemudian yang kedua, lanjut ke kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Fungsinya adalah menyalurkan makanan melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke arah lambung. Proses ini tidak melibatkan enzim pencernaan, tetapi penting untuk memastikan makanan bergerak dengan lancar ke lambung. Bahkan ketika seseorang dalam posisi berbaring, lapisan dalam kerongkongan mengeluarkan lendir untuk memudahkan makanan meluncur ke bawah. Nah, kemudian lanjut lagi ke lambung atau disebut juga ventriculus. Lambung adalah organ berbentuk kantong besar yang terletak di rongga perut bagian atas, bagian kiri atas. Nah, di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dengan cara diaduk oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi dengan bantuan getah lambung. Getah lambung mengandung beberapa zat penting, yaitu asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin yang membantu mencerna protein susu atau kasein pada bayi. Setelah proses ini, makanan berubah menjadi bubur lembek yang disebut dengan kim, yang kemudian diteruskan ke usus halus. Nah, kemudian usus halus atau disebut juga intestinum tenue. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan zat gizi utama. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada bagian duodenum, getah pankreas dan empedu masuk untuk membantu proses pencernaan.
Enzim amilase dari pankreas memecah karbohidrat, tripsin memecah protein, dan lipase memecah lemak. Usus halus juga menghasilkan enzimnya sendiri seperti maltase, sukrase, dan laktase untuk menyempurnakan pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Setelah diuraikan, hasil pencernaan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol akan diserap oleh jonjot usus villi untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses penyerapan ini merupakan tahap paling penting dalam sistem pencernaan karena disinilah tubuh memperoleh zat gizi dari makanan. Kemudian lanjut lagi ke usus besar. Usus besar atau disebut juga intestinum crassum, usus besar yaitu merupakan lanjutan dari usus halus dan berfungsi menyerap kembali air dan mineral dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Dan itu di dalam usus besar hidup bakteri baik seperti Escherichia coli yang membentuk vitamin K dan mempercepat pembusukan sisa makanan menjadi feses. Proses ini juga membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam tubuh. Sisa makanan yang sudah mengental disebut feses dan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dalam bentuk feses. Proses ini disebut defekasi, yaitu proses pengeluaran kotoran yang terjadi dengan bantuan otot-otot sphincter di sekitar anus. Tahap ini menandai akhir dari seluruh proses pencernaan makanan, di mana tubuh membuang sisa makanan yang tidak berguna untuk tubuh manusia. Nah, kemudian bagian kedua di sini ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah organ yang berfungsi menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin. Enzim ini berperan dalam memulai pencernaan karbohidrat sejak di dalam mulut. Selain membantu memecah amilium menjadi maltosa, air liur juga melembabkan makanan sehingga mudah dikunyah dan ditelan. Kemudian yang kedua ada hati atau hepar. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah menghasilkan empedu. Cairan empedu berwarna hijau kekuningan dan disimpan dalam kantung empedu atau gallbladder. Sebelum dialirkan ke usus halus, fungsi utama empedu adalah mengemulsikan lemak, yaitu memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan kecil agar mudah diurai oleh enzim lipase dari pankreas. Selain itu, hati juga membantu menetralisir racun, menyimpan glikogen, dan mengatur kadar gula darah. Kemudian terakhir ada pankreas. Pankreas merupakan organ berbentuk pipih yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung 3 enzim utama, yaitu amilase untuk memecah karbohidrat, kemudian tripsin untuk memecah protein menjadi peptida, dan lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah pankreas dialirkan ke usus 12 jari dan sangat berperan dalam penyempurnaan proses makanan. Kesimpulan dari pencernaan makanan pada kesempatan kali ini adalah pencernaan makanan pada tubuh manusia adalah proses mengolah makanan menjadi zat-zat sederhana agar mudah diserap dan digunakan sebagai energi. Proses ini dimulai dari mulut, berlanjut ke lambung, kemudian ke usus 12 jari, kemudian ke usus besar, hingga akhirnya nutrisi diserap dan sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem pencernaan bekerja teratur dan saling terkait untuk memastikan tubuh mendapat nutrisi yang dibutuhkan. Baik, sekian video yang saya buat. Bila ada salah dan kekurangan dalam video ini, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.